Baik, kita lanjutkan. Materi berikutnya itu adalah rasio hutang atau leverage ratio. Jadi, apabila Anda memiliki neraca ataupun income statement, laporan rugi laba, itu ternyata kita bisa menilai sejauh mana perusahaan tersebut memiliki rasio hutang. Jadi sehingga kita bisa menilai apakah perusahaan itu sehat atau tidak. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah debt ratio, kemudian debt equity ratio, kemudian ada long term debt ratio, dan ada interest coverage ratio. Baik, kita mulai satu persatu. Yang pertama itu adalah total debt ratio. Total debt ratio itu formulasinya adalah total debt dibagi dengan total debt ditambah dengan net worth. Jadi ini poinnya semuanya ada di liability. Net worth, ya, net worth itu apa tadi? Modal sendiri. Iya, modal sendiri perusahaan. Di sini ada yang namanya share capital berapa? Berarti capital yang diperoleh dari share beberapa pemegang saham. Kemudian ada reserve itu cadangan, modal cadangan. Dijumlahkan dapatlah total net worth 700. Kemudian di bawahnya itu ada long term borrowings, Anda meminjam uang, ada pinjaman jangka panjang, ada short term borrowing. Ini pinjaman jangka pendek. Long termnya 340, short termnya 825. Kalau Anda ingin menghitung debt ratio, maka otomatis Anda harus total debt-nya. Di sini kan total debt-nya ada dua, long term sama short term. 340 ditambah 825. Berarti 300, di buku ini sebenarnya 396 ya, sorry. Kita ikutin aja. 396 825. 396 ditambah 825 dibagi total debt juga ya, ini ya. 396 tambah 825 gitu ya. Ini kan total debt ditambah dengan net worth 700 ditambah 700. Nah, itu kemudian kita dapat 1221 dibagi 1921. 1221 dibagi berapa? 1921. 1921. Ini dapatnya 0, berapa? 635. 635 begitu. Nah, hasilnya 0,63. Itu artinya berapa? Artinya bahwa pihak ketiga telah meminjamkan uangnya sebesar 63,5%. Kan 0,635 kali 100, 63,5%. Besar Berarti Anda meminjam ke perusahaan lain 63,5%. Dengan kata lain, perusahaan telah membiayai sebesar 1 dikurangi 0,635 atau 36% dari net asetnya. Itu artinya apa? Berarti Anda telah membiayai sebesar 1 dikurangi 0,63. Berarti berapa? 0,36. Itu artinya 0,36 berarti 36% dari net asetnya. Nah, itu artinya berarti bahwa pihak ketiga telah meminjamkan uang sebesar 63,5% kepada perusahaan, atau perusahaan telah membiayai sebesar 0,36 atau 36% dari net asetnya. Nah, itu yang disebut dengan debt ratio. Ya. Sehingga kita bisa tahu kondisi perusahaan tersebut. 635 dikurangi 0,3. Jadi dia memiliki hutang ke perusahaan lain itu sebesar 36%.
dari asetnya. Jadi kalau Anda punya aset katakanlah emas seharga $100, maka 36 dolarnya itu adalah hutang. Yes. Gitu. Kemudian yang kedua adalah debt equity ratio. Berdasarkan rasio total hutang, jelas terlihat bahwa sebagian besar keuangan perusahaan dibiayai oleh uang pinjaman 63%. Apabila kita ingin mengetahui berapa uang pinjaman ini dibandingkan dengan equity yang dimiliki oleh perusahaan, kita dapat menghitung rasionya. Nah, ada yang disebut dengan debt equity ratio. Itu adalah total debt. Total debt itu adalah ini ditambah ini ditambah ini, 221. ya, berarti 1221 dibagi dengan net worth. Net worth itu berapa? 700. Sehingga dapat berapa hasilnya? 521. Berapa? 521. 521. Sehingga dapat di sini 521. Bukan 521. Dibagi? 1,74. Oh, dibagi. 1,74. Dibagi ya, Pak? Ya, dibagi. Oh. Itu artinya Satu. sebesar debt equity rasio sebesar 1,74 kali, berarti bahwa total hutang yang dimiliki oleh perusahaan nilainya 1,74 kali dibandingkan dengan equity yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Jadi debt equity yang dimiliki perusahaan itu 1,74 kali dibandingkan dengan equity atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah long term debt ratio. Long term debt ratio, untuk melihat rasio hutang dalam jangka panjang kita menggunakan long term debt ratio. Long term debt ratio itu rumusnya adalah long term debt ini ya 396 dibagi 396 long term debt ratio ditambah net worth. Net worth-nya adalah 700. Berapa jadinya? 396 dibagi 1096. 396 dibagi 1096. Sehingga dapat 0,36. 0,36 atau 36%. Ya. Jadi hutang jangka panjangnya itu adalah 36% dari total net worth perusahaan. Oke, kemudian yang keempat, terakhir adalah interest coverage ratio. Interest coverage ratio ini tidak didapatkan dari neraca. Dia didapatkan dari income statement atau laporan rugi laba. Nah, di dalam income statement kan itu rumusnya pemasukan dikurangi pengeluaran, dikurangi biaya operasional, dikurangi dengan bunga, dikurangi dengan tax, dapatlah yang disebutkan net profit. Oke. Nah, untuk menghitung interest coverage ratio dibutuhkan earning before interest tax, ya. Jadi pendapatan sebelum pajak, ya. Nah, dibagi dengan interest. Interest itu adalah bunga. Nah, ini didapatkan datanya dari income statement atau laporan rugi laba. Nah, misalkan didapatkan bahwa EBIT-nya itu adalah 304. Kemudian interestnya berapa? 180.
sama dengan 1,64. Apa artinya? Oh sorry, 1,69 ya. 1,69. Artinya adalah interest coverage ratio sebesar 1,619 kali, berarti bahwa perusahaan mampu membayar bunga pinjaman dari hampir 60% pendapatannya sebelum dipotong pajak. Ya. Jadi semakin besar nilai rasio tersebut, kondisi keuangan perusahaan itu akan semakin baik. Namun demikian, perusahaan harus berhati-hati, terutama apabila ia memiliki resiko yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dijalankan perusahaan selama ini sangat konservatif dalam mengelola hutangnya. Artinya perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas kredit. Ya, jadi perusahaan ini kurang memanfaatkan fasilitas kredit, sangat konservatif. Jadi dia menggunakan modal sendiri untuk menjalankan roda perusahaannya. Nah, ini kalau Anda melihat interest coverage ratio. Jadi inilah yang disebut dengan rasio hutang atau leverage ratio untuk menilai kemampuan perusahaan Anda. Silahkan dicatat.